teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada, masih bersama channel Wijaya Trading yang pada pagi hari ini kita akan mereview analisa yang kita sampaikan kemarin, yaitu yang berjudul menguji market. Kita akan mereview hasilnya setelah satu hari selesai. Maka kita akan mencoba mereview apakah yang kita sampaikan kemarin, yang kita berikan analisa kemarin itu bisa profitable atau sebaliknya. Baik, hari kemarin saya tandai dengan di sini. Ini adalah hari kemarin. Kemudian ini garis-garisnya yang kemarin belum saya hapus untuk nanti kita lakukan pengujian apakah ada potensi profit dari yang kita sampaikan ini, termasuk bagaimana cara mengambil entry-nya, kemudian exit-nya di mana. Ya, sekali lagi saya review sebentar. Kemarin saya ngambil posisi resisten dengan alasan di sini ada puncak di sana, saya ngambil resisten pertama di sana. Kemudian bagaimana ketika nanti resisten ini di breakout, maka selanjutnya dia akan berusaha untuk menyentuh resisten berikutnya. Resisten berikutnya di mana? Ternyata di area ini 1924.79. Kemudian bagaimana kalau nanti ternyata di breakout juga? Maka berikutnya akan berusaha menyentuh area resisten berikutnya, yaitu saya tarik garis di area 1930. Ini masih belum saya hapus. Silakan teman-teman cek video yang sudah kita upload kemarin. Kemudian juga saya kasih alternatif antisipasi ketika marketnya nanti berbalik bagaimana. Nah, ketika marketnya berbalik turun, tentu saya kasih pertimbangan batas toleransi kalau kerugian atau dia anjlok sampai di mana. Nah, saya tarik garis support di area ini. Saya ngambil area ujung ini, ada banyak rejeksi juga di sana. Ya, saya tarik support 1 di area 1906. Kemudian kalau nanti ternyata dia breakout lagi, maka dia akan berusaha menyentuh area support yang kedua, yaitu di area 1898. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau dia betul-betul masih kuat, dia akan mencoba menyentuh area 1891. Kemudian kita review hasilnya. Ternyata betul-betul dia naik dan breakout terus. Kemudian ketika naik, saya kasih contoh pertama, dia breakout dulu di resisten pertama ya. Ya, kemarin mungkin di area sekitaran ini yang kemarin kita review. Kemudian berikutnya ya, candle berikutnya kita sudah tidak monitoring. Nah, sekarang sudah selesai perjalanan 24 jam, sehingga candle satu hari sudah selesai, kita bisa review hasilnya. Saya coba untuk resisten pertama dulu ya. Pertama dulu, apakah dia di breakout atau tidak ya. Perjalanan mulai dari, saya tunjukkan ya, perjalanan mulai dari di sini, kemudian ini tidak breakout. Kemudian berikutnya yang hijau ini karena masih tipis, kita tidak hitung, ini adalah breakout. Sekali lagi, versi Wijaya Trading, breakout itu ketika dia betul-betul menembus dengan volume terbentuk sempurna, tebal di sana, bukan tipis. Kalau tipis kita masih perlu konfirmasi lagi. Nah, selanjutnya ternyata sampai di sini masih kembali ke bawah lagi, mencoba untuk naik lagi. Di ujungnya dia ditolak lagi ke bawah, sehingga ditutup di bawah. Namun demikian, berikutnya di candle yang ini, yang hijau yang berikutnya ini, ternyata dia breakout. Maka kemarin sudah sampaikan,
ketika dia breakout warna hijau, maka di candle selanjutnya kita bisa entry buy. Sebaliknya ketika tidak bisa breakout, maka kita bisa tunggu konfirmasi lagi, mengingat trennya naik. Kita tidak bisa buru-buru langsung ambil sell karena tren naik, kemudian kalau kita sell butuh konfirmasi lagi yang lebih. Contoh seperti ini merah, kita tidak bisa serta-merta langsung sell, mengingat hanya satu saja, tidak ada konfirmasi lagi. Ya, tetapi ketika ini breakout panjang, maka kita bisa entry di candle berikutnya di sini. Lah, itu kan merah. Ya, teman-teman mungkin tidak tahu sebelum ini turun, ini dia naik dulu. Nah, sekali lagi di Wijaya Trading target standar kita kalau di gold 100 pip cukup sudah. Ya, kecuali kita sudah terlatih dengan berbagai macam market yang sudah kita alami dengan pengalaman kita, bagaimana kita menggunakan lot, kemudian bagaimana kita membaca pergerakan demi pergerakan itu, ketika nanti berbalik pun kita sudah siap semuanya. Nah, dalam kondisi standar, ya sekali lagi saya sampaikan, sekali exit 100 pip saja. Sehingga kalau ini kita hanya mengambil 100 pip, ya begitu breakout hijau ini kita buy, maka kita masih dapat ini ada 200 sekian. Kemudian berikutnya, ternyata setelah breakout, ya dia kembali ke bawah lagi. Apakah kalau sudah merah panjang begini konfirmasi sell? Belum tentu juga, karena ini masih sendiri. Kemudian mungkin teman-teman masih ingat dengan materi yang lama, sebelum ini mencapai angka 70, minimal 75% dari keseluruhan hijau, maka ini belum bisa dikategorikan sebagai pembalikan, atau artinya sell masih belum kuat di sana. Kita lihat perjalanan berikutnya, kecuali nanti yang sesudah merah ini, sesudah merah panjang ini dia merah lagi yang tebal, maka berikutnya di situ berpotensi untuk lanjut turun lagi. Tapi ternyata ketika awalnya turun ditutup dengan candle hijau, maka pupus sudah kita mau sell lah. Jadi fokus kita mau sell, pupus dulu karena tidak ada konfirmasi. Candle berikutnya berjalan lagi, ternyata hijau lagi makin ke atas. Namun demikian dipatahkan oleh merah. Diingat perjalanan merah ini dia mencoba untuk turun tapi lagi-lagi gagal. Gagal ini dia ditolak oleh buyer dan ditutup posisinya tinggi. Artinya kalau kita melihat tangga ini tetap tangganya ke atas, hijau, hijau, merah, tangganya tetap ke atas. Candle berikutnya ternyata panjang, ya kita juga tidak tahu. Ya kita kondisi merah begini, kita pun tidak bisa ngambil posisi sell, tidak bisa pun mengambil posisi buy karena tidak ada konfirmasi yang kuat di sana. Maka yang kita lakukan tentu menunggu konfirmasi berikutnya. Ya selanjutnya ternyata dia breakout lagi. Ya breakout lagi, maka setelah breakout sekali lagi kita bisa entry buy di sana. Ya walaupun awalnya turun floating 275, tetapi selanjutnya kita dapat kalau hanya 100 pip. Sekali lagi target standar kita 100 pip. Ini kondisi normal ya. Kalau teman-teman sudah terlatih ya bisa 100, 200, 300 bahkan 500, tentu dengan berbagai pertimbangan dan risk manajemennya. Kemudian di area resisten 2 ternyata betul-betul di breakout lagi. Ini di breakout bukan tipis tapi tebal. Maka sekali lagi ketika di breakout di resisten 2 di candle selanjutnya kita bisa entry buy atau lanjut di sana. Ya tadi kita dapat di sini juga dapat
kemudian ini breakout, maka kita bisa ambil di sana. Sekali lagi, breakout itu volumenya tebal dan harus selesai candlenya, bukan candle running, bukan candle yang masih berjalan tetapi sudah selesai. Ini selesai breakout resisten 2, maka kita entry-nya di candle berikutnya, atau pas ganti candle kita entry buy di sana. Lah itu turun, ya turun enggak masalah, kan masih dalam batas kewajaran floatingnya. Kalau seperti ini entry-nya, bagaimana kita risk manajemennya? Di mana kita pasang stop loss? Ya teman-teman bisa pasang di bawahnya ekor panjang ini, di sini, atau di bawah di sini. Ya nanti kan banyak itu, berarti tidak masalah. Inti dari kita memasang stop loss adalah dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi yang mendesak, maka disitulah kerugian kita. Masih ada sisa cukup dengan modal kita. Kenapa kita taruh panjang? Untuk memberikan space, memberikan ruangan yang bebas untuk dia naik turun di area yang aman, sehingga tetap berpotensi untuk kembali lagi mencapai target profit kita lagi. Oke, ini kita ketika entry setelah breakout kita dapat ada 500 sekian. Namun kita tentu tidak perlu yang semuanya, mungkin di tengah perjalanan kita bisa take profit dulu atau kita bisa close profit dulu. Ya, tergantung teman-teman berpengalaman seperti apa membaca dari pergerakan candle itu sendiri. Ketika pergerakan itu kuat, masih kuat terus, maka kita bisa monitoring. Tetapi ketika tolakan-tolakan semakin banyak di sana, itu artinya berat untuk melanjutkan naiknya, maka kita bisa segera exit di sana. Jadi tidak perlu menunggu sampai rugi, kita bisa keluar dulu. Perhatikan ketika dia naik kuat sekali, mencoba untuk menembus resisten ketiga. Namun demikian tidak mampu. Ya, akhirnya ditolak oleh seller dan ditutup dengan kondisi penolakan sell yang kuat sekali di sana. Ya, artinya penolakan sell di sini kuat sekali. Maka jangan heran ketika di candle berikutnya dia langsung ada kekuatan seller yang kuat, karena diingat ini semakin lama semakin lemah, buyer semakin lemah. Dari panjang makin kecil dan banyak panjang penolakan di sana. Walaupun ini mengindikasikan seller kuat, tapi tidak bisa serta-merta di candle selanjutnya ini kita sell sebenarnya. Kurang kuat, walaupun di resisten dia tidak breakout, kemudian ada penolakan panjang, maka kita tetap menunggu satu candle merah berikutnya. Kalau candlenya hijau, kita urungkan kita untuk fokus di sell. Tetapi ketika ini sudah terbentuk warna merah, maka di candle selanjutnya kita bisa entry sell. Tapi jangan lupa, ya, candle merah itu tidak sendirian, dia ada ekor di bawah panjang, artinya masih ada kekuatan buyer yang kuat. Maka di candle selanjutnya jangan heran ketika dia juga naik kuat sekali, 400 sekian, walaupun pada akhirnya ditolak oleh seller. Kalau kita ambil posisi sell setelah warna merah yang panjang ini, ya merah tebal ini, kita masih belum profit. Profit kita setelah dua candle berikutnya baru kita profit di sana. Kita baru profit dua candle dah. Ini ada turunnya 200 sekian, kita masih dapat. Ya, kemudian ketika kita floating bagaimana? Sekali lagi, ketika kita mengambil resiko, maka taruhlah di titik resisten atau support yang cukup tinggi, ya, sehingga ketika kita entry-nya di sini, ketika kita entry-nya di di sini, maka titik stop loss atau batas toleransi kita di atas titik resistennya. Jangan mengambil pas, tapi ambillah lebih jauh di sana,
dikasih space 200 atau 250 boleh. Ya, itu cara membatasi kerugian dan cara entry sesuai dengan petunjuk candle yang ada, baik itu dari candlestick maupun dari support dan resistennya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, sekaligus melengkapi dari analisa yang kita sampaikan kemarin. Selamat pagi, sampai ketemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda dan tentu bisa menambah dari wawasan teman-teman semuanya. Sampai ketemu dan selamat pagi.